Bapak Ibu, saudara sekalian dikasihi Tuhan, Injil hari ini sangat indah dan bacaan pertama juga sungguh-sungguh luar biasa untuk kita segarkan kembali di dalam iman kita. Bahwa Allah adalah kasih itu sungguh-sungguh menjadi sumber iman kita, sehingga kita yang bisa saling mengasihi itu bukan karena kita sendiri yang mampu, tetapi karena itu anugerah Tuhan yang ditanamkan, yang diberikan kepada kita, sehingga hati kita, hidup kita bisa mengasihi, bisa mencintai. Inilah anugerah yang penting, yang istimewa, yang harus kita sadari. Dan itu kita terima dari Tuhan gratis, cuma-cuma. Kita tidak perlu untuk membayar, membeli kasih Tuhan supaya Tuhan mengasihi kita. Tuhan itu tidak seperti anak yang manja. Kalau ingin orang tua itu mengasihi aku, beri aku sesuatu, nanti baru aku mengasihi. Nah, itu anak yang masih kekanak-kanakan, masih manja. Tetapi Tuhan itu tidak seperti itu. Tuhan itu sungguh-sungguh dia mengasihi semuanya tanpa membeda-bedakan. Sehingga harapan Tuhan, semua yang percaya kepadanya tinggal dalam kasih dan mereka saling mengasihi. Dan inilah tandanya ia mengenal Allah. Ia mengenal kebenaran imannya. Dia berasal dari Allah. Kita bisa disebut anak-anak Allah kalau kita saling mengasihi. Sedangkan Injil memberikan sebuah contoh konkret bagaimana menghidupi kasih itu. Kisah tentang Yesus menggandakan roti dan ikan ketika melihat banyak orang mengikutinya seperti domba tidak mempunyai gembala, dan mereka mulai juga lapar. Lalu Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada mereka. Jadi kasih itu sungguh-sungguh menggerakkan. Melihat banyak orang itu yang seperti tidak mempunyai pegangan, panutan, seperti gembala yang didambakan tidak ada, domba-domba tanpa gembala ini, maka tergeraklah Yesus akan mereka, hatinya yang penuh belas kasih itu, kemudian mulai tumbuh, muncul, dan itu diungkapkan kepada para muridnya yang secara khusus. Karena murid-muridnya ini ingin menghindar biasa kita itu kalau disuruh repot kan ingin menghindar Ketika mereka banyak lapar, murid-murid itu usul kepada Tuhan Yesus, tempat ini sunyi, hari sudah mulai malam, suruh mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa dan di kampung-kampung sekitar. Ini biasa kalau kita ingin ikut Yesus banyak. Tetapi kalau kita dipanggil untuk melihat, tergerak hatinya untuk mengasihi mereka dengan konkret, kita itu berusaha untuk menghindar. Murid-murid Yesus dulu juga seperti itu, ingin menghindar. Suruh pergi, waktunya makan, jangan merepotkan kita. Nah, apa jawab Yesus? Kamu harus memberi mereka makan. Itu jawab Yesus. Saya beberapa kali itu mengikuti acara umat Acara umat ada yang ulang tahun lingkungan. Lalu umat itu mengajak kumpul. Lalu antara mereka membawa nasi bungkus, minuman, buah, dibungkus di kantong-kantong di kotak. Sejumlah kurang lebih 50. Terus umat itu ngumpul bersama, doa, mendengarkan firman, jalan sehat. Setelah selesai pulang, membagi-bagi nasi itu kepada
ya, saudara-saudaranya yang sedang nyapu jalanan, yang sedang di atas becak tidak dapat penumpang, penjual-penjual asongan, di tempat-tempat sampah ada banyak orang mengais-ngais cari barang-barang bekas, dan banyak lagi orang susah. Lalu mereka membiasakan memberi mereka ini, ya makan pada saat mereka ada acara-acara ini. Ya datang. Belum lama ini saya juga menyaksikan seorang pemuda, lalu dia mendatangi bapak-bapak yang menjual bakpao murahan itu di tepi jalan, dipikul itu ya. Lalu tanya, ini berapa harganya? 2.500 satu. Ada berapa jumlahnya? Oh, jumlahnya dihitung, ada 50 bakpao. Ayo dihitung berapa ini, saya beli semua. Ya, dibeli sama anak muda itu, lalu setiap kantong diisi, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5. Nah, sekarang bapak itu kaget dibeli semua. Lalu bapak ini, yang orang muda ini, membagikan kantong yang isi bakpo ini kepada orang-orang kecil yang lewat jalan itu. Ayo bakpo gratis, ada Gojek dibagikan, ada ya, tukang becak dibagikan, diberikan. Sehingga dia menolong penjual sekaligus juga memberi makan orang sederhana, orang kecil yang lewat makan. Bapak Ibu, mujizat Yesus itu bukan turun dari surga. Mujizat Yesus itu melibatkan murid-murid. Bahkan ya, 5 roti 2 ikan itu berasal dari anak yang membawa bekal untuk dirinya. Sehingga anak kecil yang membawa bekal roti dan ikan yang harusnya untuk makan sendirinya itu diajari oleh Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, mari kita buka hati kita, mari kita berbagi. Ketika semua orang tergerak hatinya oleh belas kasihan, mari kita bersyukur kepada Tuhan, mendoakan, mari kita berbagi, maka tidak akan ada orang kelaparan. 5.000 itu bisa kenyang semua, bahkan lebih 12 bakul. Bahkan yang makan itu laki-laki yang masih kuat-kuat, yang makannya banyak-banyak itu ya. Nah, lebih ikan juga lebih, roti juga lebih. Dari mana semuanya itu? Dari persembahan umat yang kecil-kecil tadi, dari persembahan anak-anak yang kecil tadi. Yesus membuat mujizat itu bukan menunggu ya, dari surga datang ke dunia. Kasih itulah yang dari surga, Tuhan itulah yang dari surga. Tetapi ketika Tuhan yang Maha Kasih itu hadir di dunia, harus bekerja sama dengan manusia, dengan kita, melibatkan kita untuk membuat mujizat baru. Memberi makan, peduli, berbelas kasih kepada mereka yang sedang lapar, yang sedang menderita, yang sedang sakit, yang tidak beruntung, yang susah, yang stres, yang kecewa, dan seterusnya. Dan semuanya itu sangat membutuhkan belas kasih Tuhan. Melalui siapa? Melalui kita yang rela bekerja sama dengan Tuhan. Maka Bapak Ibu, kalau hal ini bisa kita sadari, bisa kita ya jadikan sumber kekuatan hidup kita, maka tidak mustahil bahwa mujizat Tuhan itu terus bisa terjadi sampai sekarang dan selamanya. Asal kita menyadari bahwa kita dicintai Tuhan, kita mampu berbelas kasih, kita hidup saling mengasihi, kita rela untuk mempersembahkan rezeki kita kepada Tuhan, untuk berbagi kepada mereka yang kurang beruntung, yang kecil, yang miskin, yang menderita. Saya yakin kita semua menjadi tim kerjanya Tuhan untuk membuat mujizat. Tuhan memberkati.